Hello, welcome back to our channel Edel Inspire. Dengan gue Edo Dan gue Della. Di video kali ini kita mau membahas breed yang cukup populer di Indonesia, terutama semenjak film GOT atau Game of Thrones. Jadi mungkin kalian udah mulai kebayang nih kita mau ngebahas breed apa. Breed apa, Del? Siberian Husky. Yuk kita mulai aja. Sesuai namanya, Siberian Husky ini berasal dari timur laut Siberia. Dia terbiasa hidup di iklim yang super dingin dengan kedinginan yang ekstrim sampai mencapai min 45 derajat Celcius. Itu dingin banget ya? Dingin banget, super dingin banget. Dan mereka ini kuat karena sebenarnya mereka dari bulunya sendiri juga mereka double layer ya? Double layer, double coat. Makanya jadi kalau di Indonesia sebenarnya agak kurang cocok karena kan Indonesia ini kan iklimnya tropis. Jadi mau nggak mau kalian kalau memang pelihara husky tolong diconsiderate kalau mereka ini lebih terbiasa dengan iklim dingin. Jadi mau nggak mau harus di AC ya. Itu juga berpengaruh ke kualitas bulu mereka. Betul. Kalau misalkan ditaruh di lingkungan yang agak panas, itu memang bulunya lebih cepat rontok dan lebih tipis biasanya. Jadi kalau emang kalian mau husky kalian bulunya lebih mengembang, lebih gede gitu ya, itu ya mau nggak mau harus ditaruh di AC ya. Iya betul. Dan di negara asalnya, husky ini mulanya dipergunakan sebagai working dog atau anjing pekerja. Biasanya kalau di Antartika sana mereka menarik kereta salju dan mereka bisa menarik kereta salju itu tuh selama berjam-jam loh. Jadi energi mereka itu sangat banyak. Mereka itu dilahirkan untuk menjadi anjing pekerja. Maka dari itu, ketika kalian melihara husky di rumah, jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu untuk menghabiskan energinya mereka. Dibawa jalan atau diajak aktivitas gitu ya. Yang kalau yang gue lihat sih kayaknya lebih cocok mereka itu diajak lari kali ya. Iya lari. Jadi kayaknya ownernya naik sepeda, husky-nya lari biasanya kayak gitu sih. Pengalaman teman gue juga, dia punya husky, diajak naik sepeda keliling kompleks satu putaran aja tuh nggak cukup. Masih bisa lagi gitu loh, satu putaran lagi gitu. Nggak capek-capek, soalnya memang energi mereka itu besar banget karena mereka dulu di sononya, dari sananya, dari asalnya memang digunakan untuk penarik kereta salju dan itu untuk jangka waktu yang panjang. Nggak sekadar cuma 2 kilo, 3 kilo, cuma mungkin puluhan kilo gitu kan. Betul. Kan kasihan kalau misalkan kalian punya husky terus cuma dekem di rumah gitu kan. Nah, pasti mereka stres gitu. Betul, selain stres mereka jadi anjing perusak. Jadi perusak, jadi destroyer, benar. Pasti ada aja yang dilakuin yang ngerusak ya. Betul, karena juga ini pengaruh ke karakteristiknya si husky. Karena husky itu sebenarnya termasuk anjing yang pintar. Tapi saking pintarnya mereka bisa milih untuk ngapain gitu. Mereka yang memutuskan untuk ngelakuin sesuatu. Jadi misalnya ketika kita mentrain mereka bisa milih loh, gue lagi mau ngelakuin ini apa enggak ya gitu. Kalau nggak mau ya udah kalian dicuekin. Itu pintar sih sebenarnya. Menurut pengakuan teman-teman gue yang punya husky ini, mereka bilang husky itu rada ndablek ya, kayak keras kepala. Iya, keras kepala mungkin ya. Jadi dibilangin tuh ya mau mereka, kalau mereka mau nurut ya nurut, kalau enggak ya enggak. Kayak dipanggil juga, mereka tahu sebelum mereka dipanggil gitu, tapi kayak kalau nggak mood ya nggak mau datang. Nggak akan mau nyamperin. Jadi jangan tertipu dengan kegantengan dan kecantikannya husky. Mereka punya karakter yang seperti itu. Tapi di luar karakter mereka yang seperti itu, mereka itu sangat baik. Ramah ya? Sangat ramah, benar, dan sangat cocok untuk di lingkungan keluarga. Terutama kalau yang punya anak kecil. Karena mereka lovable dan gentle juga gitu. Nah, ini karena sifatnya yang gentle juga, mereka tidak cocok jadi anjing penjaga. Kalau dari ukurannya, husky ini termasuk anjing medium. Kalau dari berat badannya, yang betina itu sekitar 16-20 kilo, sedangkan yang jantan sekitar 20-27 kilo. Husky ini juga terkenal sebagai escaper. Apa itu escaper? Escaper itu cenderung ingin melarikan diri. Jadi mereka akan mencari cara untuk keluar dari, misalkan ditaruh di kandang nih, mereka bisa nyari cara loh untuk gimana caranya keluar dari kandang. Entah itu kayak narik besi kandangnya sampai bisa kebuka, atau kalau lagi di taman ada pagar gitu, mereka bisa digging. Gali-gali. Sepintar itu ya mereka. Sepintar itu, mereka selalu mencari cara untuk keluar. Pernah kejadian husky-nya teman gue itu di dog park. Kan dog park kan pagarnya pagar gini nih, besi gini. Itu nyangkut loh kepalanya dia. Saking dia kepengen keluar, kepengen escape dari dog parknya itu. Akhirnya gimana? Dibenggang? Iya, jadi ditarik. Nggak tahu deh itu gimana caranya, manggil orang untuk bantuin. Itu kepalanya benar-benar nyangkut sampai pinggulnya ketarik. Gara-gara dia maksa gitu loh mau keluar.
Padahal kan cuma kayak celahnya sempit gitu. Itu banyak banget ketemu gue kasus husky yang seperti ini. Nah, gitu. ini berarti kalian sebagai owner juga harus supervise terus ya husky kalian, terutama kalau di tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk kabur. Jangan sampai mereka berusaha kabur malah mencederai diri mereka sendiri. Benar. Karena mereka tuh pinter cari akal gitu loh, cari jalan. Terus iseng, bandel, jadi ya kayak gitu. Selain itu, pengalaman teman gue juga yang pelihara husky itu paling demen melolong. Iya, benar. Jadi melolongnya ini bukan melolong kayak anjing ngeliat yang aneh-aneh gitu ya. Memang mereka kalau bosen mereka melolong. Bukan howling ya? Howling ya mereka. Oh ya, howling gitu. Mereka howling. Terus panjang. Dan lama ya. Dan kadang kok ya itu, jadi kalau mereka bosen, energi yang berlebih, mereka howling. Jadi jatuhnya kayak berisik, mengganggu tetangga ya sebenarnya. Lumayan kenceng howlingnya ya. Yang kenceng banget, dan itu lama lah, biasanya bisa 15 menit. Untuk bulunya husky ini kan double coat, tapi dia rentan dengan shading atau rontok. Jadi harus sering-sering disisir atau di brush itu ya seminggu sekali. Jangan kaget juga kalau lagi mandiin husky terus lagi ngeringin itu jadi hujan salju. Iya, benar banget. Husky itu termasuk salah satu ras yang shadingnya parah. Parah banget, sampai kemana-mana bulunya itu jangan kaget. Walaupun sering disisir, tetap mereka shadingnya banyak, jadi jangan kaget. They shed a lot. Untuk kesehatannya, biasanya husky ini ya penyakitnya mirip-mirip dengan anjing ukuran medium large yang biasanya gitu. Penyakitnya yang umum adalah hip dysplasia ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan asupan kalsium ya, terutama ya, supaya panggulnya ini kuat untuk menopang aktivitas si husky. Apalagi husky ini kan sebenarnya energinya besar, sering lari-lari, sering lompat-lompat gitu ya. Jangan kegemukan. Dan iya betul, jangan kegemukan. Secara general, health problemsnya husky itu tidak terlalu banyak. Mereka secara umum sehat. Tapi mereka juga terkenal susah makan atau picky eater gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk mencari celah dan mencari cara agar mereka mau makan. Karena energinya kan banyak, berarti butuh asupan yang seimbang lah. Sebenarnya banyak banget yang masih bingung juga, Del. Bedanya apa sih antara husky sama Alaskan Malamute? Iya, karena orang suka, husky ya, namanya Malamute gitu ya. Soalnya mereka mirip-mirip Betul, sebenarnya. sebenarnya kalau mereka nggak diberdiriin sebelah-sebelahan, kita nggak akan tahu juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu Alaskan Malamute sendiri atau ketemu husky sendiri, mungkin agak susah bedainnya. Tapi kalau kalian sejajarin, sebenarnya Alaskan Malamute itu ukurannya lebih besar ya. Jauh lebih besar. Tapi memang secara bentuk sih mirip, cuman ukuran jauh lebih besar. Dan selain itu juga dari energinya, sebenarnya Alaskan Malamute itu juga digunakan sebagai anjing pekerja untuk menarik kereta, cuman kalau Alaskan Malamute itu lebih untuk jarak yang pendek. Lebih mager ya? Betul, bukan lebih mager, lebih energinya lebih sedikit lah. Husky ya? Nggak sebanyak husky. Betul, kalau husky itu memang untuk yang jaraknya jauh, makanya kalau kalian suka olahraga lari gitu ya, jogging, nah itu cocok banget bawa husky. Gitu. Kalau Alaskan Malamute better jangan dibawa lari yang jauh gitu ya, karena banyak banget kejadian Alaskan Malamute yang kena heat stroke. Betul. Itu nanti kita akan bahas di next video tentang Alaskan Malamute. Sekian video hari ini, semoga info dari kami berguna ya. Gue Edo. Dan gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam woof woof. Bye. Gue gak nonton itu sih. Apa ya, acclimatize apa? Enggak, kalau jadi kenapa ngomong gitu ya? Ngegroekin besi, kelihatan ini. Aduh, jadi pengen ketawa terus gua. Tunggu. Hip plus. Jadi kalian juga untuk head secara